Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Lindungi Ustadz Yahya dari bahaya di perjalanan. Jangan sampai habis solar bensin mobilnya, itu saja. Makanya tambahkan solar itu dalam perjalanan. Itu aja. Nggak usah ente doakan, ya Allah jauhkan Ustadz Yahya dari tangkapan polisi. Polisi nggak bakal tangkap di Mabes Polri. Saya ceramah begini, lebih keras lagi ada rekaman sana. Menantang ke maut itu. Orang kalau kita melawan dalam sistem jihad, kalau seorang mujahid sudah menunjukkan muka takut, wajah sedih, wajah mengeluh, memelas-melas, bukan mujahid, penjilat. Mujahid itu nggak pernah menunjukkan wajah sedih. Semakin dia diancam, berarti musuh ketakutan. Semakin kita melawan. Bukan berarti kita bikin negara ini kacau. Habib Rizik pulang bukan berarti negara kacau, bukan. Menjaga kondusivitas negara ini. Kita bersatu padu, ulama dan umarok, mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara. Dari watak aslinya, Pak Jokowi ini wong deso, orang kampung. Yang ada di sekeliling Pak Jokowi ini, bajingan ini. Ya? Udah Pak, boleh Pak. Anak Bapak sudah cukup itu untuk jadi wali kota. Nah, ini nih. Ini oma opa di samping ini. Ini oma opa semua sudah mau mampu semua itu. Ada yang muda-muda juga, bibir sudah tebal, begitu juga mulutnya. Ini. Jadi ibu bapak mesti jaga keturunan kita, anak cucu kita dari bahaya munafik ini. Saya waktu corona kemarin, bulan Maret, saya tulis buku, judulnya Munafik. Ini buku saya, Munafik. Dalam tempo 2 minggu saya tulis buku ini. Judulnya Munafik. Dari sorban di kepala itu saya tulis buku ini. Imajinasi, daya hayal, daya renung saya tentang munafik ini. Ternyata di Al-Quran, munafik itu bukan karena dia berilmu. Munafik itu dari gen, darah, genetika, unsur genetika. Kalau dari keturunan munafik, memang munafik, kendati dia ulama. Maka jangan heran ada ulama yang jadi munafik. Maka jangan heran ada aktivis jadi munafik. Yang menjelek-jelekan Jokowi dulu siapa? Si munafik inilah. Kami tidak pernah menjelekkan Jokowi, nggak pernah. Di mana? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia sudah dilantik menjadi presiden. Kita hanya berdoa, pokoknya bagus. Orang mati saja beratus-ratus, beribu-ribu di TPS. Hebatnya presiden kita ini nggak pernah mengucapkan, saya mengucapkan bela sungkawa. Nggak ada. Wakilnya juga ditanya kemarin oleh Mata Najwa Shihab, Pak Maruf, apa yang sudah Bapak kerjakan selama 1 tahun ini Pak? Ini kan karena corona. Begitu pemerintahan ini mulai tadi, kalau tidak ada corona sudah bahaya. Mana kacamata, saya mau olok dulu. Pakai kacamata bagus. Sebenarnya kalau tidak ada corona ini sudah banyak. Bukan tidak ada dalam hadis. Sampai orang gila pun yang tikam ulama ada dalam hadis. Hebatnya Islam ini. Janibu masajidakum, hindarkanlah masjid kalian, sibyanakum, dari anak-anak kecil, wa majaninakum. Hindarkanlah masjid kalian, janibu masajidakum, sibyanakum wa majinakum, dan dari orang-orang gila. Hadis Nabi SAW, jauhkan, hindarkan masjidmu dari anak-anak kecil, sibyanakum wa majaninakum, dan dari orang-orang gila. Setiap penikaman ulama selalu orang gila. Saya tinggal tunggu-tunggu ini kapan saya ceramah orang gila datang. Di Lampung kemarin saya pernah ceramah, 4 biji balak pisau di sini, pisau dapur 2 di samping. Kau ganggu, jamaah nggak usah bergerak, berdiam aja. Lihat aja dulu, Ustadz bisa berkelahi nggak? Kau serang, ku banting di situ, ku habisi di situ. Paling kalau mati 10 tahun di penjara.
48 usiaku, keluar insya Allah 58. Masih boleh, masih kuat berdakwah lagi. Jamaah nggak usah terlibat, nggak usah bela saya, cukup doa. Nggak pernah saya minta jamaah bela, nggak pernah, karena saya tahu ini barang betul, Islam ini benar, hidup dan mati kami sekeluarga hanya untuk Islam. Saya tanya sama istri saya, kalau saya masuk penjara ente ikhlas? Ikhlas Pak, Allahu Akbar. Ikhlas, istri saya ikhlas. Coba lihat istrinya Gus Nur itu, ikhlas. Nggak ada orang. Aduh, kenapa suamiku ditangkap? Orang mati juga datang menangis. Nggak usah menangis. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tak pernah mati, tapi pulang Yang kami lakukan ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakati anil haqqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kezaliman, kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan-setan yang bisu. Kami bukan setan, kami pendakwah. Jadi mohon maaf kalau kami mengkritisi pemerintah, itu karena kezaliman yang telah melebar di publik, bukan masalah etos kerja. Sekarang sudahlah, kita biarkan saja, kita doakan ormas-ormas Islam supaya terus gairah keislamannya, mendoakan pemimpin imam besar kita segera cepat kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Munafik sudah mempersiapkan langkah. Takut dia kayaknya. Jangan pakai takut. Kalau petinju di atas ring ada wasit, di luar juga ada juri, betul Ustaz? Kalau mau bermain sportif, jangan main curang. Jangan main curang. Kepada Pak Polisi, kepada Pak Tentara, kita doakan mudah-mudahan terus netral. Amin ya Rabbal. Amin. Polisi-polisi kita, ada tetangga kita polisi, mungkin di masjid ini ada kakak kita, adik kita polisi. Mereka tidak tega sebenarnya. Nah kita, itu yang diinginkan Habib Rizik. Beliau pulang bukan berarti kita langsung revolusi. Tidak. Revolusi itu nanti Allah yang tentukan. Kapan Bib? Kita tinggal tunggu komando. Amin ya Rabbal. Amin. Kita ciptakan ini suasana yang kondusif. Menghadapi setan harus lebih setan daripada setan. Menghadapi iblis harus lebih iblis daripada iblis. Menghadapi ular harus lebih ular daripada ular. Nah, itulah kira-kira dua hal itu. Dan jangan pernah lupa, di separuh malam minal laila fatahajat bihi. Di separuh malam kita bermunajat, kita berdoa, bertahajud kepada Allah, meminta supaya agama ini tetap terpelihara dari ancaman komunisme dan kekafiran. Karena kalau ini sudah terjadi, mau bawa kemana anak cucu kita? Mau bawa kemana? Tadi anak saya yang menangis tadi itu, disuruh keluar, saya tidak marah. Dan memang betul-betul mengganggu. Jangan mentang-mentang bapaknya ustadz, mentang-mentang bapaknya ustadz langsung merajuk. Kenapa kau marah? Anak itu saya bapak, saya punya anak itu. Anak kandung sendiri pun kalau melanggar titah Islam di zaman para nabi, Umar sendiri mengatakan, potong, hukum 1000 kali lipat. Anak saya itu menangis, bikin kacau, bapaknya lagi berdakwah. Marah dia istriku, biar aja. Dari dalam dulu kita urus, baru keluar. Jangan di dalam kacau, baru kau urus keluar. Anak-anak istri saya mendukung Pak jihad saya. Insya Allah mendukung semua mereka. Hidup, mati, jodoh dan lain sebagainya, rizki. Hidup kita ini kata Imam Basri cuma 3. Kemarin, hari ini, yesterday, today, and tomorrow. Dan besok. Kemarin tidak akan terulang kembali. Hari ini, amal apa yang telah kita buat, besok belum tentu kita sampai. Ingatlah, setiap jamaah belikan 2-3 meter, 2x1 atau 1x2 atau 3x4. Saya ini mungkin 3x4 kain kapan, gantung di kamarmu. Di mana ruang pribadi solatmu, jangan pakai sajadah, pakai kain kapan, supaya kau ingat mati. Ini orang-orang munafik ini karena tidak ingat mati. Jokowi turun, entah lari kemana dia nanti. Baru kita ketemu di jalan. Sudah bungkuk-bungkuk, sudah tua, datang ke masjid Jamiatul Zahirin, datang ke sini, sudah mau bungkuk, sudah mau mati.
Assalamualaikum. Hey, dulu ente di televisi ya. Kalian siapa? Ridwan yang muda-muda begini. Tahu jangan pakai nama malaikat, pakai nama malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Masker nggak lepas biar sholat. Oh, kira betul itu? Tidak betul semua itu, lepas. Itu saya nginap di Hotel Pangeran. Semua dari situ masker semua. Ustadz, masker. Enggak. Kalau sudah pakai masker, sudah aman. Enggak mungkin saya menyebarkan virus, droplets. Kalaupun saya batuk, antum kan pakai masker. Tidak mungkin terjangkit. Oh, nanti mau divaksin. Udah vaksin lah, tidak vaksin, tetap mau mati kita besok. Nggak usah lah. Akhlak dan etika kita ini. Jaga, perkuat. Tabligh akbar terus. Dilarang, mainkan terus. Nah, kalau sudah begini tidak dilarang itu, dia akan lihat juga siapa yang datang. Ya waloni, memang kepala batu yang datang. Mana dia? Polisi-polisi di sini sudah pada tahu, susah diatur itu. Paling kalau ditangkap, ada apa komandan? Kalau ditangkap Ustaz, laporannya apa? Mengkafirkan orang. Pasal berapa? Memang tuh kafir masuk neraka, yang masuk surga orang Islam. Munafik juga ke neraka, kecuali bertobat kembali. Tapi kalau bertobat sudah tua, tendai kalian yang muda-muda. Begitu dia masuk di pintu masjid, tendang di kos lampu, biar pelanceng sampai ke pagar sana. Kau dulu ya, kau dulu musuh-musuhi Islam. Nah itu, mesti begini. Katanya ada penelitian, semakin rakyat tidak bersuara. Oh enggak, kalau kami pendakwah semakin kau bungkam, semakin kami serang. Semakin badan kami tersakiti, semakin jiwa kami tersakiti, semakin agama ini kau tekan, kami makin bangkit. Lebih baik jangan tekan. Sama dengan di Medan itu, di Tebing Tinggi. Begitu saya mau ceramah datang orang tua MUI, pengurus MUI. Ustadz, apa? Tolonglah kalau ceramah jangan keras-keras. Karena pendeta di belakang itu satu marga sama awak. Saya bilang kalau sudah tua begini, sudah mau wafat, cuci kaki, pergi pulang tidur. Urusan dakwah begini, urusan ustaz-ustaz muda. Bukan seperti ente. Kalau sudah tua begini, banyak-banyaklah beramal. Nggak usah larang yang begini. Sekarang ente mau larang. Kalau saya bilang, pendeta kau masuk neraka. Lantas dia dengar dan dia masuk Islam, dia masuk surga. Pahalanya ke siapa? Itu juga lah. Itu duduk diam-diam situ. Orang saya dari sana kok dulu mau ke neraka tidak jadi, dikasih hidayah oleh Allah. Sini ya, tidak cocok ente di situ, pindah ke sini. Di sini bagus jalannya, karena di situ kitabnya luas dan dalam. Hikayat tentang para nabi, cerita tentang historik yang benar, catatan-catatan amal para syuhada. Semua perjuangan semua nabi yang diutus Allah disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang benar, agama yang suci, agama yang mulia, sampai mati kita tetap dalam kalimatullahi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syukur kita kepada Allah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan selama saya ada di Pekanbaru ini, Bapak terus mengikuti ceramah saya. Insyaallah sampai tanggal 2 November saya masih ada. Munafik dengar dengan kafir, masih lama rupanya dia. Berarti kita selama dia ada di sini. Nggak ada orang munafik di Riau ini. Nggak ada. Kalaupun ada cuma 1-2 orang. Ya ada tapi 1-2 orang. Mudah-mudahan sekarang sudah sadar. Ya, di luar atau di dalam. Kalian lihat tadi yang pakai masker itu termasuk juga itu. Jangan marah Pak Haji. Saya tahu kalian pakai itu supaya tidak dapat denda. Iya kan? Kalau di Jakarta pakai setengah begini 100.000. Ya begitu itu 100.000. Tapi kalau pakai semua 2,5. Bayangkan kalau 3 kali tangkap, habislah uang belanja. Itu pakai aja Ji, nggak apa-apa. Itu kan cuma pura-pura aja sebenarnya. Orang mati penyakit apa itu? Penyakit jantung dibilang COVID. Enggak lah, kita di Indonesia ini daerah tropis, enggak ada virus. Insya Allah selesai pemilihan presiden Amerika, selesai. Kita doakan Pak Jokowi, kucurkan terus ke dokter-dokter. Dokter-dokter ini juga pintar sekali pompa-pompa. Jangan ya,
Jangan. Kalau dia sudah masuk ke sakitnya dada ini. Ujung-ujungnya Pak Jokowi, kapan insentifnya? Ini. Sekarang pemerintah sudah kewalahan. Pak Muldoko sudah bilang, jangan mengkopit-kopitkan. Jangan mengkopit-kopitkan. Nah ini. Jadi mungkin sudah kewalahan, sudah mau habis anggaran. Belum lagi bayar ke buzzer berapa? 90M atau berapa itu? Buzzer Abu Jongos, Abu Bakar, Abu Dudika, Abu Arang, Abu Nawas, Abu Lahab, kumpul itu semua. Ya, jadi tidak usah perhatikan lah. Islam masih kuat di Indonesia. Saya bilang teman Ustaz bahaya ini. Enggak, insya Allah Islam di Indonesia ini sedang di muka. Kafir, munafik, komunis nggak akan mampu. Nggak kuat dia. Dia kuat ini karena Pak Jokowi masih di atas. Sebentar insya Allah. Iya kalau sampai 2024. Kalau nggak sampai, lari kemana kau? Sini kau. Kau dulu kan ketemu di jalan strike, uppercut, kanvas. Iya harus begitu. Nggak bisa kalau tidak pakai tangan sekarang. Karena di Islam diajarkan atasi dengan tangan. Tangan tidak mampu mulut. Mulut tidak mampu hati. Nah hati itu bencong-bencong di luar sana. Yang kalau ceramah bidah kafir kepada sesama itu dakwah-dakwah bencong semua itu. Bencong semua itu. Islam diganggu, dia tetap surga neraka. Nggak usah lah orang Islam ini mau NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, yang namanya Muslim tetap masuk surga. Makanya saya sangat sesali sekali, sebaiknya masalah Gus Nur ini diselesaikan secara persuasif. Duduk dan panggillah beliau sesama Muslim, harus saling mengampuni. Gus, ada apa sih ngomong begitu? Kami ini tua-tua NU. Ini saya mau sampaikan, karena saya dari luar sana. Dulu kita musuh. Saya mau sampaikan, karena kalau begini terus-terus kita umat Islam, pecah kita, yang tepuk tangan kafir di luar sana. Panggillah Gus Nur. Gus, antum masih muda, cara antum menyampaikan itu begini. Dan makanya saya bilang, seorang ustadz pasangannya memang harus ustadz. Jangan ustadz berpasangan dengan politisi. Jangan ustadz berpasangan dengan artis. Coba lihat, kalau ustadz berpasangan dengan artis, nonton aja di televisi, badannya kekar, masya Allah, suaranya bencong. Assalamualaikum. Karena sudah terkontaminasi dengan gaya perempuan. Padahal ustadz badannya kekar, suaranya bencong. Nah itu yang suka. Itu ibu-ibu pun nggak suka itu. Ibu-ibu kan suka yang keras dan memang panjang. Ini. Jadi kita sebagai ustadz ini jangan mau ditunggangi. Tadi ada bapak bertanya sama saya, Ustadz bagaimana mengenai Pak Gatot? Ya insya Allah kita doakan turun Pak Jokowi, Pak Gatot dan Pak Anies jadi presiden dan wakil presiden. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Kita doakan Pak Prabowo mungkin dari Kingmaker ngatur. Mari kita yang dulu bersatu, jangan mau kita diadu domba, jangan saling menuduh. Karena kekuatan kita ada di atas satu perahu. Nah ini secara politis kita bersatu karena kita dalam satu perahu. Jangan juga menyalahkan Pak Prabowo, Gerindra dan lain sebagainya, karena dulu kita bersahabat. Jangan mudah berteman, mudah dicerai-beraikan. Jaga hero keislaman ini, jaga politik Islam ini, supaya anak cucu kita dan agama ini terjaga dari kezaliman tangan-tangan kafir dan munafik. Apalagi komunis, anti kepada tokoh-tokoh agama, anti kepada tokoh ulama-ulama Islam adalah PKI. Nah, itu musuh kita utama. Jangan sampai kita diadu domba. Politik adu domba, divide et impera yang diperanartikan oleh Belanda di kolonial dulu, sampai hari ini pun kita tetap waspada. Saya kira inilah pesan moral akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti ibu bapak untuk mendapat buku munafik ini ada di mobil saya, dan saya siap berdakwah juga membawa buku karangan saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Inilah biodata kami sekeluarga dengan jelas dan lengkap. Bagi yang ingin mendapatinya silakan ambil di mobil saya, tapi bayar. Ya karena dari situlah kami membantu untuk sedikit perjalanan kami. Tidak punya gaji, daripada meminta-minta, Islam mengajarkan tangan di atas lebih pada tangan di bawah. Kami tak pernah berharap kepada panitia masjid, tapi kalau sudah disiapkan apa boleh buat. Ini kacamata siapa, Ustaz? Oh, saya punya. Nah, jangan dimiliki ya. Ini murah, cuma 30.000.
Ya, jadi saya kira itu jamaah. Silakan nanti ada harim saya yang akan menjaga dengan harim Ustaz sampai tanggal 2. Ustaz siapa Ustaz? Antum, Isma. Ustaz Abdurrahman yang menghadirkan kami. Insyaallah kami besok malam di mana Ustaz? Besok kita ke Rahul, Vietnam Selatan. Lusa kesini lagi Ustaz ya? Seputar kota Pekanbaru. Insyaallah. Jadi jamaah sekali lagi jangan percaya di Malang itu kami ini pendakwah punya naluri lebih daripada setan. Ma'asaba min musibatin illa biidnillah kitabah muajalah. Allah memberikan pengetahuan ke dalam hati kami. Saya menghindar, bukan saya hilang. Jadi saya tahu niat orang akan terasa di dalam kolbu kami. Orang bagus, orang tidak baik akan panjang. Begitu saya berpasangan dengan Ustaz Abdurrahman, cocok sama-sama Ustaz. Yang bahaya ini kalau bukan Ustaz. Nah saya kira dengan kejadian Gus Nur ini kepada seluruh Ustaz lebih berhati-hati. Lihatlah Habib Bahar sekarang di penjara, sudah bebas jadi tersangka lagi. Dan ini jadi pelajaran bagi kita sebagai pendakwah. Di kemudian hari stop kita ditunggangi oleh siapapun. Kalaupun kita mau memenangkan satu orang untuk memimpin negara ini, itu nanti kita bermunajat kepada Allah, beristikharah mana orang-orang yang betul-betul. Karena kemarin terbukti Prabowo menang, Jokowi dilantik. Ini betul negara aneh ini, negara Indonesia ini. Prabowo menang di MA, Jokowi jadi presiden. Ya sudahlah, biar aja Pak Jokowi, kasihan juga beliau. Saya juga kesini jadi cepat karena tol dari Lampung ke Palembang cuma 3 jam. Bayangkan dulu sampai 15 jam. Nah itulah bagusnya Pak Jokowi, puji lagi Pak dia. Supaya aman gitu. Kalau semua sudah di dalam, siapa nanti yang berdakwah? Iya. Jadi teman-teman polisi ini, bahkan saya pernah belum jadi tersangka sudah bawa pakaian ke polisi. Kapan saya di penjara Jenderal? Sudah capek juga saya di rumah ini. Saya mau hafal Al-Quran tidak bisa, terganggu dengan jadwal. Kalau di penjara kan enak. Makanan suruh narapidana yang kecil-kecil itu. Kau ambil nasi saya dulu, cepat saya mau. Jadi imam di penjara, jadi khutbah di penjara, Allahu Akbar. Keluar makin banyak pengikut. Orang penjara bikin pesantren di penjara. Pesantren Abu Nawas. Iya, bikin Abu Nawas, pesantren Abu Nawas. Semua kumpulan Abu Nawas di situ. Keluar dari pejuang semua. Namanya Abu Nawas. Jadi begitu panggil kami persilakan kepada Ustadz Abu Nawas. Bukan lagi Yahya, berubah nama jadi Abu Nawas. Kata Edward Snowden, apabila antum seorang pemberantas kejahatan, lalu anda dituduh sebagai penjahat, sadarlah anda sedang hidup di tengah penguasa penjahat. Allahumma habib ilaina iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalim ghaira uzzaya wala muftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'affala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan, kami telah bermunajat kepada-Mu. Ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk kepada hamba sekeluarga, dan hidayah ini kami gunakan untuk mengagungkan kebesaran, kesucian, kebenaran agama-Mu, dinul haq, dinul Islam. Kami di Indonesia ini sedang mengalami banyak persoalan, ya Allah, dalam sistem bernegara, sistem berdemokrasi, sistem berkehidupan, baik dalam sifatnya individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Didik, tunjukkan kepada kami jalan yang benar, ya Allah. Singkirkan orang-orang munafik yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, yang hanya mencari keuntungan kepentingan perut mereka sendiri. Dan inilah ya Allah yang ditakuti oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami tercinta. Beliau pernah berkata, ya Allah, yang aku khawatir dari umatku
adalah mereka yang berpikir apa yang masuk dari mulut mereka disimpan ke dalam perut mereka. Harga mereka, kehormatan mereka, derajat mereka tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perut mereka. Inilah yang menjadi tujuan orang-orang kafir yang kemudian penyakit ini sengaja ditularkan kepada orang-orang mukmin. Sadarkan orang-orang yang telah munafik atas agamamu ini ya Allah. Kembalikan mereka sebelum mereka menjemput ajal. Dan kami sebagai pendakwah sayang melihat kehidupan mereka, prihatin, bukan membenci mereka. Demikian juga orang-orang kafir ya Allah. Kembalikan mereka dalam ridha-Mu. Bawa mereka dalam hidayah-Mu ya Allah. Dan kami semua yang ada dalam rumah-Mu ini ya Allah, yang memiliki masalah pribadi dalam rumah tangga, dalam kehidupan keseharian kami, tolong kami ya Allah. Hanya Engkau-lah tempat kami bergantung. Hanya Engkau-lah ya Allah tempat kami berharap atas hidup dan mati kami. Jadikanlah Provinsi Riau ini khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada panitia Masjid Jamiatul Salihin yang telah menghadirkan hamba dan semua komponen masyarakat Riau ini ya Allah, kami berdoa bersama untuk kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kasihani beliau dan keluarganya ya Allah. Hanya beliau yang berani memperjuangkan agama-Mu ini dengan siksaan fitnah. Engkau yang menjadi harapan kami ya Allah. Engkau yang menjadi ketergantungan hidup dan iman kami ya Allah. Sehatkan beliau, sehatkan istri dan anak cucu beliau ya Allah. Kembalikan segera ke tanah air. Kami rindu ya Allah mendengar nasihat-nasihat beliau. Dan sadarkan orang-orang yang telah melakukan kezaliman terhadap beliau. Tidak ada lagi daya dan upaya kami ya Allah. Hanya Engkau yang kami gantungkan harapan di tengah segala keterpurukan yang terjadi dalam aspek sosiologi, aspek sosial masyarakat Indonesia ini. Ini kami ya Allah. Kami akan pulang. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba sekeluarga juga akan kembali berdakwah ya Allah. Lindungi kami semua, rahmati kami dalam kebenaran rahmat dan kasih sayang-Mu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan hidup kami ya Allah, yang menjadi sampel kehidupan kami, yang menjadi contoh dan teladan dalam kami melaksanakan kehidupan, perkataan dan perbuatan kami. Engkau yang telah menjanjikan tempat yang terindah bagi beliau dan para sahabat dan seluruh pengikutnya di akhir zaman. Selamatkan sebagaimana Engkau menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelamatkan kami semua ya Allah. Ini kami, persatukan hati kami ya Allah dari segala komponen masyarakat yang berselisih paham baik dalam organisasi Islam, individu. Damaikan kami semua ya Allah. Persatukan, sadarkan kami ya Allah. Karena ini menjadi kesempatan bagi orang-orang kafir untuk mencela dan memaki-maki kami. Ya Allah, terlalu berat penderitaan ujian yang Kau berikan bagi kami. Sadarkan kami semua ya Allah. Teguhkan hati kami, beranikan jiwa kami untuk berkorban membela agama-Mu ini. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.